Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salamnya semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, atbat tabiinnya, juga kepada umatnya sampai dengan yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita sebagaimana biasa akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar untuk materi pendidikan. Materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat wajib. Untuk itu, sebelum dimulai, marilah kita sama-sama awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, salat merupakan rukun Islam yang kedua dan tidak akan sah atau dihitung amal yang lain kalau salatnya tidak benar, ya. Jadi kalau dalam istilah angka, salat itu adalah angka yang paling depan. Kalau salatnya 0, maka hasilnya 0, ya. Hasilnya di belakangnya tidak ada harganya. Tapi kalau salatnya betul, maka amalan-amalan di belakang salatnya itu akan berharga. Untuk itu, kita selaku umat Islam tidak boleh sekalipun meninggalkan salat kecuali mungkin keadaan kita lupa atau kita tidak sadar, ya, tidur, pingsan, itu mungkin dilewat tidak salat juga tidak apa-apa, karena itu dalam keadaan tidak sadar atau menjadi gila gitu. Naudzubillah min dzalik, ya. Tapi selagi kita sadar, walaupun sakit, kita wajib melaksanakan salat 5 waktu. Nah, untuk itu supaya salat kita benar, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi, yang harus kita laksanakan baik sebelum maupun sesudah atau sedang melaksanakan salat. Yang pertama, anak-anak sekalian, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dan dalil salat wajib. Menurut bahasa, salat itu adalah doa. Menurut bahasa artinya doa. Jadi semua gerakan, semua ucapan yang ada dalam doa, dalam salat itu adalah merupakan doa. Sedangkan menurut istilah, salat ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam atau ditutup dengan salam. Istilah Arabnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Kemudian dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran tentang salat. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu pengertian salat.
Kemudian yang kedua, hukum sholat. Hukum sholat ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib diantaranya sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan hukum sholat yang sunat yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib itu qabliyah, ba'diyah. Qabliyah sebelum sholat wajib, ba'diyah setelah sholat wajib. Nah, kemudian contoh sholat yang lain adalah sholat tahajud, sholat sepertiga malam terakhir, sholat malam lah. Kemudian sholat gerhana, sholat hari raya, dan sebagainya. Itu hukum sholat. Berikutnya, macam-macam sholat wajib. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat wajib itu hanya diwajibkan 5 kali dalam sehari-hari. Sebetulnya ada 50 waktu dulu ya, waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu. Hanya saja oleh Allah diberi kemudahan, dipersingkat karena umat Islam, umat Nabi Muhammad itu umat yang lemah, maka cukup 5 waktu saja. Mana yang 5 waktu? Yang pertama subuh. Subuh terdiri dari 2 rakaat ya. Kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan yang keempat adalah isya. Isya terdiri dari 4 rakaat. Selanjutnya syarat sah. Salat itu tidak akan sah kalau tidak memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, suci dari hadas. Nah, kalau kita masih punya hadas, apakah habis kentut, habis BAB, habis hubungan suami istri, maka tidak boleh sholat terlebih dahulu sebelum suci. Jadi harus suci dulu dari hadas. Wudu dulu, tayamum, ataupun dengan mandi besar. Minggu kemarin sudah dibahas tentang taharah ya. Yang berikutnya, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi yang kedua itu juga harus selain suci dari hadas, juga kita harus suci badannya, pakaiannya, tempat sholatnya dari najis. Nah, yang kemarin itu najis ada 3 ya. Ada najis makhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah. Berikutnya adalah menutup aurat. Bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut ya. Bukan berarti kita sah-sah saja pakai anduk, bukan, itu adalah batasan-batasan auratnya ya. Sebagusnya emang sebaiknya menutupi seluruh badannya. Yang kedua, bagi wanita itu adalah seluruh badannya kecuali telapak tangan dan muka wajah. Yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau kalian mang-mang udah masuk duhur atau belum ya, jangan dulu. Kita harus harus mempertimbangkan atau hati-hati dalam memilih waktu sholat ini. Ya, berikutnya adalah mengetahui masuknya kelima adalah menghadap kiblat. Jadi tidak sah sholatnya kalau tidak menghadap kiblat. Menghadapnya kemana? Misalkan ke Gunung Gede atau ke Gunung Tangkuban Perahu atau ke laut menghadapnya. Ya, menghadapnya ke kiblat. Kiblat kita mana? Itu di Mekah Al-Mukarramah. Nah, itu adalah sekalian tentang syarat sah sholat. Berikutnya syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat diantaranya kepada siapa saja. Satu, kepada orang yang beragama Islam ya. Non muslim wajib gak? Tidak. Wajibnya apa? Ya masuk Islam. Setelah masuk Islam baru wajib sholat. Kemudian yang suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal sehat. Kalau orang tersebut itu tidak sehat, lang-lang ling-ling, maka
itu tidak ada kewajiban untuk sholat. Yang keempat adalah balik itu udah cukup umur untuk melaksanakan sholat. Untuk laki-laki 15 tahun, untuk perempuan 15 tahun atau sudah head. Belum 15 tahun juga sudah head. Laki-laki juga begitu, belum 15 tahun tapi sudah keluar air mani, sudah mimpi basah, itu sudah balik, tandanya sudah balik, maka wajib sholat. Yang kelima adalah telah menerima ajaran Islam, telah masuk ajaran Islam, dan insya Allah kita sudah ya. Dari mulai kecil kita sudah mengenal pujian, sudah mengenal sekolah agama dan sebagainya. Dan yang keenam adalah tidak tidur. Nah, berikutnya rukun sholat. Nah, rukun sholat itu ada 17. Nah, di sini kita terangkan 13, yang 7-nya, yang 5-nya digabung ya, yaitu tumaninah. Yang pertama apa? Niat. Nah, niat itu ada dalam hati. Ya, dalam hati kita berniat, aku niat sholat isya misalkan ya. Pak suka ada usolli ya, itu usolli itu talafut bin niat. Boleh ya, boleh, silakan aja ya. Lebih manteng kalau pakai usolli misalkan ya, silakan pakai usolli. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jangan sampai diperselisihkan yang usolli dengan yang tidak usolli. Sudah kadek ya, wah itu nggak boleh. Yang dipermasalahkan adalah yang tidak sholat aja ya. Karena masing-masing punya ini. Tapi kita harus bisa juga sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin, harus bisa juga ya, supaya kita tambah pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah berdiri tegak jika berkuasa. Jika dia mampu, dia berdiri ya. Tidak mampu dengan duduk, tidak mampu dengan tidur. Kemudian takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar di awal mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Kemudian yang keempat membaca surah Al-Fatihah ya, dari bismillah sampai dengan waladhdallin. Yang kelima adalah ruku. Nah, kelima keenam adalah ruku dan tumaninah. Kalau yang dipisah yang 17 itu ruku dan tumaninah dipisah. Kalau di sini kenapa lebih lebih mudah, karena tidak digunakan tumaninahnya digabung ya. Yang berikutnya adalah i'tidal dengan tumaninah. I'tidal itu adalah bangun dari ruku dengan ucapan sami'allahu liman hamidah. Yang keempat, yang berikutnya ya, ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali sambil membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan tumaninah ya, diam dengan tumaninah. As-sukutu ba'dal harakat. Tumaninah itu berhenti sejenak setelah bergerak. Yang berikutnya ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud sambil baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Berikutnya yang ke-9 adalah duduk tasyahud awal, tahiyat awal ya, sambil baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sampai dengan salawat berdiri lagi. Yang ke-10 adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. Yang ke-11 membaca salawat atas Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-12 membaca salam, assalamualaikum warahmatullah.
Nah, itu. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu adalah menyusun. Itu saja anak-anakku sekalian.